Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azwa dengan NPM 2515100027. Di video ini saya akan membahas evaluasi tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang A. Pemahaman konsep. Soal nomor 1, apa tujuan penyusunan neraca saldo? Tujuannya adalah untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit sebagai penyusunan laporan keuangan. Soal nomor 2, mengapa neraca saldo masih memerlukan jurnal penyesuaian? Karena masih ada transaksi yang belum dicatat atau belum mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Soal nomor 3, sebutkan minimal 4 yang memerlukan penyesuaian. Contohnya seperti sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban gaji, dan penyusutan aktiva tetap. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan akural basis? Akural basis yaitu prinsip pencatatan yang mengakui pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu identifikasi. Sewa dibayar di muka itu perlu penyesuaian karena sebagian sudah menjadi beban. Yang kedua, persediaan barang dagang juga perlu penyesuaian karena harus disesuaikan dengan hasil fisiknya. Yang ketiga itu peralatan toko juga perlu penyesuaian karena mengalami penyusutan. Dan yang terakhir, beban gaji yang harus dibayar juga perlu penyesuaian karena sudah terjadi tetapi belum dibayar. Selanjutnya masuk ke bagian C, yaitu jurnal penyesuaian. Soal nomor 1, persediaan. Persediaan terjadi penurunan dari 12 juta menjadi 9 juta yang artinya ada pemakaian sebesar 3 juta. Jadi dicatat beban persediaan sebesar 3 juta di debit dan persediaan di kredit. Nomor 2, sewa dibayar di muka, total 6 juta untuk 6 bulan. Yang sudah terpakai selama 3 bulan yang artinya itu 3 juta. Jadi dicatat di beban sewa 3 juta di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Soal nomor 3, penyusutan peralatan. Nilainya itu 2 juta per tahun, jadi dicatat sebagai beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Soal nomor 4, gaji yang masih harus dibayar yang artinya sudah menjadi beban tetapi belum dibayar. Jadi dicatat di beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Selanjutnya masuk ke bagian D, yaitu dampak terhadap laporan keuangan. Nomor 1 itu, apa dampak jika persediaan akhir tidak sesuai? Itu maka laba menjadi tidak akurat. Soal nomor 2, jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat, maka beban akan lebih kecil. Soal nomor 3, apakah laba akan terlalu besar atau terlalu kecil? Jawabannya itu, maka laba akan terlalu besar. Soal nomor 4, bagaimana pengaruh jurnal penyesuaian saat membuat laporan laba rugi dan neraca? Pengaruhnya itu, laporan laba rugi dan neraca akan menjadi lebih akurat. Masuk ke bagian E, yaitu studi kasus. Nomor 1, akun yang perlu disesuaikan adalah sewa dibayar di muka, persediaan, dan beban listrik. Soal nomor 2, jurnal penyesuaian dilakukan dengan mencatat beban sewa sebesar 3 juta, beban persediaan sebesar 3.500.000, dan beban listrik sebesar 800.000. Soal nomor 3, jelaskan dampak terhadap laba. Dampaknya itu, beban bertambah sehingga laba perusahaan menurun tetapi menjadi lebih realistis dan akurat. Terakhir itu bagian F. Mengapa jurnal penyesuaian penting?
Jurnal penyesuaian itu sangat penting karena membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat, mencerminkan kondisi sebenarnya, dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.